Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nuriwi dan teman saya Mikdad Raffi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang integrasi nasional. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Intan Kusumawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian dari integrasi. Secara umum, integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrare, yang berarti menyatukan atau membuat menjadi utuh kembali. Dalam konteks sosial, politik, budaya, dan berbagai bidang lain, integrasi mengacu pada proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Makna integrasi. Yang pertama, makna sosial. Integrasi sosial terjadi saat berbagai kelompok dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, agama, atau status ekonomi. Dan yang kedua, makna politik. Integrasi berarti menyatukan wilayah dan kekuasaan dalam satu sistem pemerintahan. Dalam konteks negara, integrasi politik mencerminkan upaya membangunkan kesatuan nasional meskipun terdiri dari berbagai kelompok etnis atau darah. Yang ketiga, makna budaya. Menunjukkan adanya proses akulturasi dan asimilasi budaya yang dapat menciptakan budaya baru tanpa menghilangkan identitas awal suatu kelompok. Yang keempat, makna ekonomi. Integrasi ekonomi berarti kerjasama dan keterpaduan sistem ekonomi antar wilayah atau antar kelompok agar tercipta distribusi sumber daya dan kesejahteraan yang merata. Bentuk-bentuk dari integrasi. Yang pertama, integrasi vertikal antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, integrasi horizontal antar kelompok masyarakat yang sejajar dalam hal kedudukan sosial, misalnya kerjasama antar suku bangsa. Dan yang ketiga, integrasi nasional. Proses penyatuan semua unsur dalam negara, misalnya politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain, menjadi kesatuan yang utuh. Syarat terbentuknya integrasi. Menurut Sir Jono Swekanto, integrasi bisa terbentuk jika a. adanya nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai pedoman hidup. B. adanya toleransi antar kelompok. C. terjadinya interaksi yang intens antar masyarakat yang berbeda latar belakang. Tujuan integrasi nasional. Integrasi nasional bertujuan untuk membangun dan mempertahankan persatuan bangsa meskipun terdiri dari berbagai perbedaan latar belakang, suku, budaya, agama, dan wilayah. Tujuan-tujuan tersebut mencakup: yang pertama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Integrasi bertujuan untuk mencegah disintegrasi atau perpecahan bangsa. Menyatukan berbagai elemen bangsa agar tidak mudah terprovokasi oleh konflik horizontal atau separatisme. Yang kedua, membangun rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan integrasi, masyarakat didorong untuk memiliki identitas nasional yang kuat di atas identitas kesukuan dan kedaerahan. Meningkatkan semangat bela negara. Yang ketiga,
mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Integrasi mendorong toleransi antar warga negara yang berbeda latar belakang, menghindari konflik sosial dan diskriminasi antar kelompok. Yang keempat, menjamin stabilitas politik dan keamanan nasional. Negara yang terintegrasi memiliki stabilitas politik lebih tinggi karena seluruh elemen bangsa merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dan yang kelima, mempercepat pembangunan nasional. Jika bangsa bersatu, maka kebijakan pembangunan bisa berjalan lancar tanpa gangguan akibat konflik sosial atau politik. Akses sumber daya bisa didistribusikan secara merata. Manfaat integrasi nasional. Yang pertama, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Masyarakat lebih mudah bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Meningkatkan rasa solidaritas antar individu dan kelompok. Yang kedua, menjaga keharmonisan sosial. Mengurangi potensi konflik antar suku, agama, atau golongan. Masyarakat hidup lebih damai dan saling menghargai. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi warga negara. Warga lebih aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan pembangunan karena merasa bagian dari bangsa. Partisipasi ini mencakup dalam demokrasi, gotong royong, dan pengawasan kebijakan publik. Yang keempat, menciptakan identitas nasional yang kuat. Masyarakat memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia, mencegah krisis identitas di tengah pengaruh globalisasi. Yang kelima, membantu pemerintah dalam menyusun dan menjalankan kebijakan. Integrasi memudahkan koordinasi antara pusat dan daerah. Kebijakan nasional lebih diterima dan dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat. Jenis-jenis integrasi. Integrasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan individu atau kelompok sosial yang berbeda latar belakang dalam kehidupan bermasyarakat secara harmonis. Yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama ke dalam satu kesatuan bangsa dan negara. Adapun integrasi yang ketiga, yaitu integrasi budaya. Integrasi budaya adalah proses penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda menjadi satu kesatuan budaya yang harmonis, tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Adapun integrasi yang keempat, yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah penyatuan sistem atau kegiatan ekonomi antar wilayah atau antar golongan untuk mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Adapun integrasi yang kelima, yaitu integrasi vertikal dan horizontal. A. Integrasi vertikal. Integrasi antara masyarakat dengan pemerintah pusat. Terjadi jika ada kepercayaan terhadap kebijakan dan lembaga negara. Yang B. Integrasi horizontal. Integrasi antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Terjadi jika berbagai kelompok sosial bisa bekerja sama dan hidup berdampingan secara damai. Perkembangan sejarah integrasi nasional. Yang pertama, masa penjajahan. Sebelum tahun 1908, kondisi Indonesia belum menjadi satu kesatuan bangsa. Terdiri dari kerajaan-kerajaan lokal yaitu Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain.
Bangsa Indonesia terpecah oleh politik adu domba oleh penjajah Belanda. Yang kedua, masa kebangkitan nasional pada tahun 1908 hingga 1928. Ciri utama dari masa kebangkitan nasional yaitu muncul kesadaran sebagai satu bangsa, lahirnya organisasi-organisasi pergerakan modern seperti Budi Utomo pada tahun 1908 hingga dianggap tonggak awal kebangkitan nasional, dan Sarekat Islam pada tahun 1912 hingga gerakan politik dan ekonomi umat Islam. 3. Masa perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949. Adapun ciri-ciri dari masa perjuangan kemerdekaan yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai bentuk puncak integrasi nasional secara simbolik, dan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dilakukan bersama meski secara militer dan diplomasi. Yang keempat, masa demokrasi liberal dan terpimpin pada tahun 1950 sampai 1965. Adapun ciri-ciri utama dari masa demokrasi liberal dan terpimpin yaitu masa ini penuh tantangan terhadap integrasi nasional. Munculnya pemberontakan daerah seperti DI atau TII atau PRRI atau Permesta. Ketidakstabilan politik dan pertentangan ideologi. Upaya integrasi. Pemerintah berusaha menyatukan wilayah melalui pendekatan militer dan politik. Yang kelima, masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Ciri-ciri utama dari masa Orde Baru yaitu pemerintahan Soeharto fokus pada stabilitas politik dan keamanan, mengedepankan ideologi Pancasila sebagai dasar integrasi nasional. Pembangunan ekonomi dijadikan alat memperkuat kesatuan nasional. Kelebihan dari masa Orde Baru yaitu Indonesia relatif stabil secara politik dan ekonomi. Infrastruktur pemerintah terpusat, memudahkan mengontrol, dan kekurangannya yaitu sentralisasi kekuasaan membuat daerah merasa termarginalkan dan kebebasan berpendapat dibatasi, sehingga integrasi bersifat semu. Masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Ciri-ciri utama dari masa reformasi yaitu kebebasan politik dan desentralisasi atau otonomi daerah. Muncul tantangan baru terhadap integrasi nasional, konflik horizontal antar etnis, agama, dan lain-lain. Gerakan separatis di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, dan lain-lain. Serta pengaruh globalisasi dan media sosial yang cepat menyebarkan hoaks. Adapun upaya dari integrasi yaitu penguatan demokrasi, HAM, dan toleransi. Penghambatan atau pengembangan wawasan kebebasan, kebangsaan, dan pendidikan karakter. Dinamika integrasi nasional merujuk pada perubahan, tantangan, dan perkembangan yang terjadi dalam proses penyatuan berbagai unsur sosial, budaya, agama, dan wilayah di dalam suatu kesatuan bangsa. Dinamika ini menunjukkan bahwa integrasi bukan kondisi statis, melainkan proses yang terus berkembang, dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor yang mempengaruhi dinamika integrasi. 1. Faktor pendorong integrasi.
A. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan, terutama karena pengalaman masa penjajahan. Yang B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu. C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antar suku. Yang D. Gotong royong dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sosial. Yang E. Pendidikan nasional yang menanamkan nilai-nilai persatuan. Yang F. Kebudayaan nasional sebagai identitas bersama. Yang kedua, faktor penghambat integrasi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Paham etnosentrisme dan fanatisme sempit. Provokasi politik dan berita hoaks, terutama di media sosial. Dan gerakan separatisme atau radikalisme. Kesimpulannya, integrasi nasional adalah fondasi utama bagi pemersatu bangsa Indonesia. Prosesnya tidak pernah selesai dan menurut partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar Indonesia tetap kuat, damai, dan maju dalam keberagaman.